Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Adanya penumpang gelap di Tenggarai menjadi pemicu rusuhnya aksi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Sejauh ini polisi baru mengungkap kelompok anarko yang menyusupi aksi demonstrasi tersebut agar demo berubah menjadi tindakan anarkis. Benarkah hanya kelompok anarko yang berada di balik aksi rusuh di sejumlah daerah? Sudah bersama kami Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiono dan Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto. Pak Awi, selamat malam. Selamat malam Mbak Fiani Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, selamat malam Pak Wawan. Waalaikumsalam Mas Awi, apa kabar? Kabar baik Pak Wawan. Iya, baik Bapak-Bapak, kita langsung mulai diskusinya. Pak Awi, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Berita terbarunya polisi menangkap pelaku penyebar hoax mengenai Omnibus Law. Perempuan berinisial VE di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa hoax yang disebarkan pelaku berinisial V ini berdampak begitu besar untuk memicu gelombang aksi anarkis, Pak Awi? Ya, kalau kita lihat sebaran berita di medsos memang demikian Mbak Fiani ya. Akibat hoax terkait dengan isi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kan yang bersangkutan kan ternyata berlawanan dari apa yang ada di undang-undang, sehingga dari situ kan yang jelas menarik simpati kepada teman-teman pekerja, serikat pekerja dan stakeholder yang lainnya yang berkepentingan di sana tentunya. Dan dari pengamatan kita selama ini di medsos memang luar biasa untuk viral itu terkait hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Kalau memiliki dampak sebesar itu tentu VE ini bukan orang biasa. Apa latar belakangnya VE ini dan mengapa kemudian dia menyebarkan hoax ini? Yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari perusahaannya, sudah tidak bekerja. Dari latar belakang tersebutlah yang bersangkutan kita lihat motifnya memang semacam kekecewaan terhadap hal tersebut, sehingga yang bersangkutan membuat konten di Twitternya, sehingga tadi yang kita bisa lihat hal-hal yang bertentangan dengan Omnibus Law sendiri, sehingga memancing tanggapan-tanggapan negatif dari netizen, sehingga mereka ikut turun untuk menentang pemerintah. Jadi VE ini postingannya sebenarnya bersifat personal atau dia bergerak sendiri sehingga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, atau ternyata memang dia menjadi bagian dari kelompok tertentu yang ingin memicu kerusuhan, Pak Awi? Sementara hasil penyidikan masih bergerak sendiri, belum berafiliasi dengan kelompok-kelompok lainnya. Tentunya ini juga menjadi PR penyidik ya untuk mengungkap di balik yang bersangkutan VE ini, apa mungkin ada yang menyuruh atau ada berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang lain untuk menyebarkan berita bohong tersebut. Tentunya nanti penyidik yang akan mengungkap itu. Baik, Pak Wawan, saya ke Anda. Sejauh ini bagaimana hasil pantauan dari BIN mengenai hoax yang menyebar yang ternyata juga memiliki dampak untuk memicu minimal emosi orang? Ya, terima kasih Mbak. Memang estom publik ya, estom itu emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi. Itu bisa tergerak oleh adanya berita-berita hoax, terutama saudara-saudara kita yang menelan mentah begitu saja. Dan ini kita sudah lakukan patroli cyber 24 jam, kita verifikasi bagi yang memang melakukan pelanggaran. Yang pertama juga kita berikan satu peringatan, tapi andai kata terus, maka akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah sanksi, yaitu dengan Undang-Undang ITE. Ini tidak bisa dihindari karena respon netizen itu luar biasa, ada juga yang terpengaruh. Oleh karenanya saya ingin supaya ini ditertibkan lah. Kita ingin supaya semua kembali ke on the track. Dan langkah-langkah selanjutnya tentu kita kumpulkan bukti-bukti lapangan yang ada, sehingga nanti ada dasar yang kuat untuk dilakukan proses hukumnya. Dan semua kita harapkan ya semua harus siap ya untuk bertanggung jawab dari apa-apa yang telah dilakukannya. Karena apa? Di dalam alam
Demokrasi itu ada kebebasan, ada kesetaraan, tapi juga ada aturan. Dan kita tidak ingin semuanya hanya melihat ini sebagai ranah privat. Tapi ini ranah publik. Gimana dibaca oleh demikian banyak orang yang akhirnya bisa memicu adanya kerusuhan-kerusuhan baru yang notabene ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Begitu, Pak. Baik, Bapak-Bapak kita harus jeda. Nanti kita akan bahas berikutnya. Polisi menyebut kelompok pemicu kerusuhan adalah kelompok anarko. Siapakah mereka dan kemudian apakah hanya kelompok anarko saja yang memicu kerusuhan yang terjadi di beberapa kota? Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Polisi menyebut kelompok yang memicu kerusuhan adalah kelompok anarko. Awi, apa dasar dari statement polisi ini? Kelompok anarko yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi atau orang yang berbuat anarkis sehingga disebut oleh polisi adalah anarko? Ini kan ceritanya kan polisian menangkap beberapa kelompok kan Pak ya, secara masif yang melakukan demo. Ada anarko, ada pelajar, ada mahasiswa, ada masyarakat, pengangguran, ada juga buruh. Disinilah dipilah-pilah dan dari hasil pemeriksaan memang selama ini anarko memang modusnya menunggangi demo-demo yang ada. Kemudian nanti endingnya dia melakukan kekerasan dan itu sudah menjadi catatan kepolisian. Kita pernah lihat 5-6 bulan yang lalu sempat terjadi kekerasan juga di Tangerang, kemudian merembet ke Malang. Waktu itu kami dinas di sana sudah tercium dan mereka memang sudah merencanakan, namun bisa kita gagalkan. Dan ini menjadi menjadi praduga tidak bersalah ya. Maksudnya dalam proses penyelidikan Polri patut mencurigai kelompok-kelompok mereka juga. Namun demikian kembali dalam hal ini tentunya hasil pemeriksaan di lapangan ya kita menjadi dasar bahwasanya mereka ternyata ya dalam proses demo yang berakibat anarkis kemarin banyak yang kita temukan di beberapa daerah, mulai dari di Sumatera Selatan, kemudian di Bengkulu, di Lampung, di Jatim, di Polda Metro sendiri, di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat. Teridentifikasi memang kelompok-kelompok mereka juga ikut di dalam demo. Berarti kerusuhan yang terjadi kemarin gitu, terutama di ibu kota, pembakaran kantor polisi dan lain-lain, pertokoan itu bukan spontanitas dari psikologis massa atau emosi massa yang memuncak, tapi merupakan settingan dari pihak tertentu, Pak Awi? Itu perlu penelitian mendalam, Mbak ya. Tentunya harus ada bukti-bukti kita sebelum bicara ke sana. Namun demikian kita masih berproses. Ini seperti yang disampaikan Kabitumas Polda Metro, 1000 sekian itu lebih yang ditangkap. Akhirnya mengerucut untuk yang cukup, bukti permulaan yang cukupnya sekitar 135-an lah yang bisa akan dilanjutkan penyidikannya. Ya demikian ini kan tentunya nanti tetap dilakukan pendalaman. Siapa yang menyuruh, dia bergerak sendiri atau memang ada kelompok-kelompok di belakangnya. Tentunya kembali berdasarkan fakta hukum. Baik, Pak Wawan, saya kembali ke Anda bahwa kemudian kerusuhan terjadi, kerugian masyarakat juga terjadi, ada kebakaran dan lain-lain, terluka, banyak pihak yang terluka. Apakah ini sudah diendus sebelumnya oleh pihak BIN? Bagaimana antisipasi lebih jauhnya? Sudah. Jadi kita sudah melakukan mapping sebelumnya dan kita juga punya data termasuk big data. Ini semua sudah kita buka, termasuk kita gelar dari gerakan-gerakan mereka dari tahun ke tahun. Kita juga tahu di balik ini semua, akan tetapi demo memang itu hak konstitusional. Demo itu diperbolehkan sepanjang dia memang melaporkan, kemudian juga sepanjang dia mematuhi aturan. Kalau misalnya di tengah jalan ada pelanggaran, ya dia harus menanggung kerugian ataupun sanksi hukum. Karena ini diizinkan dan memang dilindungi oleh undang-undang mereka berdemo, maka ya kita tidak melarang. Hanya kita mencoba mengkanalisasi dari supaya mereka tidak semuanya tumpah ke Jakarta. Tapi mereka boleh melakukan aksi-aksi unjuk rasa di wilayahnya masing-masing. Supaya kalau tumpah di Jakarta nanti
pengendaliannya akan menjadi Sulit dikendalikan. masalah tersendiri. Oleh karenanya kita tetap melakukan backstopping supaya di antara mereka tetap di wilayahnya. Toh tidak semuanya harus ke Jakarta. Dan semuanya Apakah BIN juga sudah mendeteksi ada aktor intelektual atau pihak tertentu di balik aksi kerusuhan dan pembakaran kemarin, Pak Wawan? Ya, aktor intelektual maupun juga jalur-jalur pendanaannya juga kita ada. Hanya sekarang tinggal pembuktian bagaimana nanti kalau misalnya ini sudah sampai kepada persidangan, kemudian juga ada penggalian lebih lanjut untuk pendalaman dari penyelidikan kemudian ke penyidikan. Nah, di sanalah nanti semuanya akan dibuka. Kalau saat sekarang memang masih sangat prematur untuk disampaikan, tapi kita semua juga akan membackup kinerja dari rekan-rekan kepolisian untuk memberikan bukti-bukti tambahan untuk keterlibatan siapa saja yang memang secara hukum perlu dilakukan penindakan. Karena apa? Kita ingin ini tidak menjadi perulangan dan keterlibatan masyarakat harus tetap kita jaga karena apa? Publik ini, kepentingan publik yang lebih luas harus juga terlindungi, begitu. Oke. Baik, Pak Wawan, kita lihat bahwa banyak sekali, kita menyayangkan banyak sekali pelajar yang kemudian ikut dalam demo ketika diamankan pihak kepolisian mengatakan mereka sebenarnya tidak mengetahui, ada yang mengajak, ada yang menyuruh, pesan beredar berantai di grup-grup komunikasi mereka. Apa yang Anda bisa lihat dari banyaknya pelajar yang turun ke jalan tapi tidak mengetahui substansi demonstrasinya? Inilah yang kita sayangkan, bahwa kurangnya pengalaman membuat adik-adik kita ini menelan mentah begitu saja, tidak tahu bahwa ini ada settingan di balik ini. Kemudian tidak curiga karena lewat teman-temannya juga. Dan ini pesan berantai disampaikan dengan sporadis, sehingga akhirnya mereka datang begitu saja, apalagi dijanjikan ada iming-iming lah ya, ada transportasi, kemudian ada uang makan, kemudian juga pulang baliknya juga diberikan ongkos. Ini semua menjadi salah satu iming-iming tanpa tahu apa menjadi background ini. Oleh karenanya untuk next time adik-adikku ini Anda supaya mengambil ini sebagai sebuah hikmah pembelajaran. Jangan langsung begitu saja. Kita harus tahu, cek, recheck dan cross check. Tanyakan kepada keluarga, terutama orang terdekat, ini sebetulnya sumbernya seperti apa. Kalau tidak, sekarang yang menanggung persoalan hukum siapa? Anda sendiri. Dan ini menyangkut masa depan. Apalagi banyak diantaranya ternyata bukan pelajar. Ternyata banyak penganggur. Kemudian juga banyak mereka yang tidak jelas identitasnya. Bahkan ada yang adik-adik di bawah umur. Nah itulah sebabnya maka ya kita juga menghimbau kepada mereka-mereka orang-orang dewasa yang memanfaatkan adik-adik kita ini jangan seperti itulah. Karena apa? Ini Anda juga kurang memberikan suatu contoh dan teladan sehingga pada akhirnya justru membuat sengsara adik-adik yang masih lugu. Nah, tapi ini pembelajaran berharga, tetap sebagai seorang kesatria ya harus memikul tanggung jawab ini, tidak lantas lempar batu sembunyi tangan. Ya ikutilah atas pilihan mereka ya. Baik, Pak Wawan, terima kasih. Pak Awi, saya akan ke Anda pertanyaan terakhir bahwa kemudian kejadian kemarin sempat mencekam dan membuat khawatir banyak pihak. Apa jaminan keamanan dari pihak kepolisian bahwa insiden kerusuhan yang terjadi yang kemarin tidak terulang lagi? Atau adakah antisipasi lebih jauh kemungkinan ada demonstrasi susulan, Pak Awi? Jadi begini Mbak, memang dalam menghadapi demonstrasi ini memang kita memang dihadapkan dengan HAM ya, sehingga dengan protap yang ada, dengan perkap yang ada, polisi sebenarnya sudah dipegang di sana dan kita selalu di Polri ini di pihak yang lemah, selalu dipojokkan terkait dengan isu-isu HAM, sehingga dalam pelaksanaannya pun Polri juga selalu masih bertahan. Kita bisa lihat kan di televisi bagaimana itu beringasnya massa melempari polisi. Kita masih bertahan dengan tameng dan kalau tidak keterlaluan dalam batas-batas yang sudah maksimal tentunya baru dilakukan tahap-tahap mulai dengan penembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Terkait dengan hal tersebut tentunya Polri sangat bertanggung jawab penuh terkait dengan pengamanan, terkait dengan pemeliharaan Kamtibmas.
Kita juga sudah wanti-wanti betul dari awal di kewilayahan, baik itu di Polda-Polda sampai ke Polres jajaran, sampai dengan kapan hari itu kan keluar di media sosial terkait dengan telegram Kapolri, dan itu memang betul kita memperingatkan, warning kepada wilayah untuk melakukan deteksi dini dan deteksi asli dan ya, Pak? oh betul, dan bahkan kita juga sudah mempersiapkan beberapa dari mapping yang ada sehingga daerah-daerah yang rawan kita juga lakukan penebalan dengan penambahan Brimob Nusantara. Itu salah satu bukti bahwasanya kita telah siap menghadapi mereka. Bukan berarti terjadinya kebakaran-kebakaran kemarin kita tidak mengantisipasi, namun demikian kita bisa memukul mundur mereka dan kondisi kita bisa amankan dan kita bisa kuasai, karena memang dalam pelaksanaan pengamanan kadang-kadang ada tempat-tempat yang kosong yang menjadi pergerakan mereka yang kita tahu sendiri mereka sudah siap menggunakan bom molotov dan sebagainya, sehingga memanfaatkan keadaan yang kosong itu melakukan pembakaran-pembakaran. Baik, Pak Awi, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan perkembangan proses hukum atas kejadian kerusuhan kemarin, dan Pak Wawan terima kasih atas informasinya di Prime Time News.